Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi era new normal. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, ada saya, Muhammad Iskidan Arianto, NIM 67202029. Lalu ada Hermanto Sangga, 67202029. Ada Devri Rayvan Iswari Pamantung, NIM 6720203005. Ramadhani 6720203008. Lalu ada Riko Adi Saputra 672020 332. Implementasi. Apa itu implementasi? Menurut KBBI, arti kata implementasi yaitu penerapan atau pelaksanaan. Menurut para ahli seperti Budi Winarno, implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang sudah ditunjuk dalam penyelesaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi, implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat suatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Apa itu new normal? Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, new normal atau kenormalan baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Dengan kata lain, era kenormalan baru ini adalah suatu gaya hidup yang berubah dengan menyesuaikan keadaan di tengah pandemi COVID-19. Kita harus meminimalisir kontak dengan orang luar sehingga segala kegiatan yang kita lakukan berbasis online. Misalnya sekolah online, rapat online, belanja online, bahkan bersilaturahmi pun online. Kita hanya bisa keluar rumah jika keadaan penting dan tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hermanto Sangga. Selanjutnya, bagaimana implementasi Pancasila dalam menghadapi era new normal? Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman rakyat dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai luhur ini terkandung dalam kelima butir silanya, yang mana mengimplementasikannya merupakan keharusan agar bangsa dan negara dapat mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang penting untuk saat ini adalah melewati masa-masa sulit di tengah pandemi yang membatasi gerak kita. Kita harus bersatu dengan memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila. Berikut ini adalah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi era new normal. Sila yang pertama. Sila pertama dari Pancasila yaitu berupa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk beragama dan memiliki kebebasan menjalankan kepercayaan berdasarkan agama yang dipeluk. Hal tersebut dijamin dalam undang-undang. Nilai ini terwujud dalam bentuk meyakini bahwa COVID-19 beserta dampaknya adalah ujian dari Tuhan Yang Maha Esa, agar kita senantiasa mawas diri sebagai hamba dan tetap mensyukuri nikmatnya. Selain itu, mengajarkan nilai keimanan kepada takdir Tuhan. Manusia boleh berencana, tetapi hasil akhir di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama ini juga mendorong umat beragama agar mengembangkan kesalehan individu dan komunitasnya menjadi kesalehan sosial, melintasi batas-batas formal keagamaan, sehingga menjadi rajutan kebangsaan yang kokoh. Selain itu, diharapkan masyarakat senantiasa menjaga imunitas kesehatan tubuh dan berobat ke fasilitas kesehatan jika terserang penyakit, dan para tenaga kesehatan tetap memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devri. Selanjutnya adalah sila kedua. Sila kedua Pancasila menceritakan tentang kedudukan warga negara dan martabat manusia. Mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh warga negara, membangun kehidupan yang rukun. Pandemi seperti ini benar-benar menguji empati dan tanggung jawab kemanusiaan untuk membentuk satu kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah tidak menyebar. Disiplin protokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif. Gotong royong sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak sebelum Republik ini berdiri. Sifat gotong royong tercermin dalam momen contohnya ketika terjadi kekurangan alat pelindung diri atau APD. Berbagai kelompok masyarakat secara spontan mengumpulkan dana, bahkan membuat APD sendiri. Yang selanjutnya sila ketiga. Makna yang terkandung dalam sila ini yaitu persatuan untuk bangsa dan berbagai sendi kehidupan atau tercakup dalam sosial, budaya, dan lainnya. Tujuannya meningkatkan kesadaran persatuan kepada semua warga negara Indonesia. Jika tujuan tersebut tercapai, maka akan tercipta kebanggaan, solidaritas, nasionalisme, dan juga kebersamaan. Di masa pandemi seperti sekarang, empati kemanusiaan haruslah melahirkan persatuan dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Untuk menang melawan virus corona, harus melibatkan seluruh pihak dan tidak boleh sendiri-sendiri. Masyarakat harus mengupayakan terciptanya civil solidarity, kebersamaan dan kolaborasi ini yang akan mempercepat penanganan pandemi. Pemerintahan juga harus berperan dalam memenangkan masyarakat serta memberikan rasa optimisme. Ketenangan dan optimisme sangat penting untuk membuat masyarakat disiplin dan mengikuti semua aturan main. Selanjutnya adalah sila keempat akan dilanjutkan oleh Ramadhani. Sila keempat. Sila ini bermakna sebagai prinsip demokrasi yang berasal dari nilai-nilai pendidikan karakter dan juga tata cara kehidupan bangsa. Selain itu, sila keempat ini menjunjung tinggi demokrasi di mana kekuasaan dimiliki oleh rakyat atau kedaulatan rakyat. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi merupakan poin utama dari merealisasikan sila keempat. Di masa pandemi seperti ini, kebijaksanaan pemimpin dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menangani pandemi dan dampaknya pada keberlangsungan penghidupan. Tidak ada yang boleh mengambil untung atau menyalahgunakan kekuasaan, serta otoriter di tengah kesulitan rakyat. Jangan sampai selepas pandemi ini berakhir, makin meningkat angka kemiskinan dan hal-hal buruk lainnya. Sila kelima. Keadilan pada sila kelima ini memiliki makna keadilan dalam memperoleh hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Negara menjamin hak asasi di seluruh aspek kehidupan. Keadilan sejak awal sudah menjadi nilai luhur dari bangsa ini. Keadilan sosial begitu penting diwujudkan dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah selaku pengambil kebijakan harus meletakkan prinsip keadilan sebagai dasar kebijakannya. Orientasi mewujudkan kesejahteraan sosial harus menjadi poin utama dari setiap komponen negara. Bukan hanya kesejahteraan para petinggi dan pejabat negara saja yang diperdulikan. Kesejahteraan rakyat juga harus diperhatikan dengan baik. Pelayanan kesehatan kedepannya jangan sampai memandang kelas, karena seharusnya setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara, dan itu dijamin oleh UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riko. Kesimpulan, menghadapi wabah COVID-19 membutuhkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah.
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus saling menghargai dan menerima satu sama lain. Semua ini adalah implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, Pancasila akan selalu relevan bagi kita. Saran. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman rakyat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila harus diimplementasikan dengan baik dan benar. Tidak hanya warga negara saja yang perlu mengimplementasikannya, namun pemerintah juga harus mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Warga dan pemerintah harus berkolaborasi dengan baik sehingga dapat melewati segala masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi.